Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali rasulillahi jamain. Yang saya hormati Bapak dosen Asnawi SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan dari Prodi Manajemen kelas I. Di video kali ini saya akan membahas tentang pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Yang pertama, pemakaian huruf. A. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. Salah satunya adalah A, B, C, dan D. B. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, dan O. Huruf vokal, contoh pemakaian dalam kata. Untuk mengucapkan pelafalan kata yang benar, diartrik berikut ini dapat digunakan jika ejaan kata itu dapat menimbulkan keraguan. A. Diartrik dilatarkan misalnya anak-anak bermain di teras. B. Diartrik dilafalkan seperti ini, misalnya kami menonton film seri. C. Diartrik yang dilafalkan seperti ini, misalnya pertandingan itu berakhir dengan seri. Selanjutnya C. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, F, W, X, Y, dan Z. E. Gabungan. Huruf konsonan gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. F. Huruf kapital. Satu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, misalnya apa maksudnya? Tanda tanya. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan, misalnya Amir Hamzah atau Dewi Sartika. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Oke, yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Islam, Al-Quran, Kristen, Alkitab. Yang kelima, A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademi yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademi yang mengikuti nama orang. Misalnya Sultan Hasanuddin atau Mahaputra atau Muhyamin. Yang B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya, selamat datang, yang mulia, semoga bahagia. Keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu. Nama instansi atau nama tempat, misalnya Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Profesor Supomo. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya bangsa Indonesia,
suku Dani, dan bahasa Bali. Yang kedelapan, A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, dan hari besar atau hari raya. Misalnya, tahun Hijriah, tarik Masehi, bulan Agustus, bulan Maulid, hari Jumat. B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya Konferensi Asia Afrika, Perang Dunia Kedua, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya Jakarta, ASEAN Tenggara. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna. Dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Misalnya, Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Selanjutnya nomor 11 adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna. Di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku dari F. Maria ke jalan lain ke Roma. Ke-12 adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama galeri, pangkat, atau sapaan. Misalnya SH Sarjana Hukum atau SE Sarjana Ekonomi. Yang ke-13 adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya, kapan bapak berangkat? Tanya Husain. G. Huruf miring. 1. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karang Abdul Muiz. Kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Dia tidak diantara tetapi mengantar. Ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misal, ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia. Selanjutnya, H. Huruf tebal. 1. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang ditulis miring. Misalnya, huruf DH seperti pada kata Ramadan jika terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia, kata ed dalam ungkapan oret labur berarti dan. 2. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul, buku bab, atau sebab. Misalnya, latar belakang dan masalah. Atau latar belakang bisa masalah dan tujuan. 2. Penulisan kata. A. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak atau saya pergi ke sekolah. B. Kata berimbuhan. 1. Imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awal dan akhiran ditulis serangkaian dengan bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan
atau berkelanjutan. 2. Bentuk terikat ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya. Misalnya, adibusana atau infrastruktur. C. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak-anak atau biri-biri. D. Gabungan kata. Satu unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya, duta besar atau model linear. 2. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak istri penjabat atau anak istri penjabat. Ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetapi ditulis terpisah jika mendapatkan awalan atau akhiran. Misalnya, bertepuk tangan atau menganak sungai. 4. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya, dilipat gandakan atau menggaris bawahi. Lanjut, yang kelima adalah gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkaian. Misalnya, acap kali atau hulu balang. E. Pemenggalan kata. Yang pertama, pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. A. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalan dilakukan antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, buah atau main. B. Huruf ditong ai, au, ei, dan oi tidak dipenggal. Misalnya, pandai atau aula. C. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan atau termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebagai huruf konsonan itu. Misalnya, bapak atau lawan. D. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya, April atau makhluk. E. Jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing pelambangan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya, ultra atau infra, bisa juga bentrok atau instrumen. Oke, yang kedua, pemenggalan kata turunan. Sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Misalnya, berjalan atau mempertanggungjawabkan. Yang ketiga, jika sebuah kata terdiri atas 2 unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur-unsur lainnya, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Misalnya, biografinya. Lanjut keempat, nama orang yang terdiri atas 2 unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Misalnya, lagu Indonesia Raya diubah oleh W.G. Rudolf Supratman. Yang kelima, singkatan nama diri atau gelar terdiri atas 2 huruf atau lebih tidak dipenggal. Misalnya, pujangga terakhir Keraton Surakarta bergelar RNG Rangga Wasita. F. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Tanda tanya. G. Partikel. 1. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkaian dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik, atau
apakah yang tersirat dalam surat itu. Kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, apapun permasalahannya yang muncul dia dapat mengatasi dengan bijaksana. Ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu per satu. Selanjutnya, H. Singkatan dan akronim. 1. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, dan angkatan diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, AH Nasution atau Abdul Haris Wasution. Kedua, A. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan dan organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia atau UIR Universitas Islam Riau. B. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya PT atau Perseroan Terbatas, MAN atau Madrasah Aliyah Negeri. Lanjut, nomor 3 adalah singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih yang diikuti dengan tanda titik. Misalnya HLM atau halaman. 4. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dengan surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya AN atau atas nama dan DA atau dengan alamat. Lanjut, 5 adalah lambang kimia. Singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya CU, CO2 atau Rp atau rupiah. Yang keenam adalah akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tambah tanda titik. Misalnya BIG atau Badan Informasi Geospasial atau BIN, Badan Intelijen Negara. Lanjut, nomor 7 adalah akronim nama diri yang merupakan gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awalan kapital. Misalnya Bulog atau Badan Urusan Logistik atau Kalteng, Kalimantan Tengah. Lanjut, nomor 8 adalah akronim bukan nama diri yang merupakan gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya IPTEK atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemilu atau Pemilihan Umum. Lanjut, yang I adalah angkatan dan bilang. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Romawi bisa 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang biasanya tercantum. 1. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya mereka menonton drama itu sampai 3 kali atau koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 atau juta buku. Yang nomor 2 adalah A. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalnya 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Tahu 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. B. Selanjutnya adalah B. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, sesungguhnya kalimat diubah. Misalnya, panitia mengundang 250 orang peserta, atau di lemari itu tersimpan 25 naskah kuno. Yang ketiga adalah angkatan yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagai besar huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Lanjut, 4. Angka dipakai untuk menyatakan ukuran, panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai uang. Misalnya, 0,5 cm atau 5 km. Lanjut, nomor 5 adalah angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, dan kamar. Misalnya, Jalan Tanah Abang nomor 1 atau 15. Jalan Tanah Abang 1 sampai 15. 6. Angka dipakai untuk menomori bagian karang atau kitab suci. Misalnya halaman 252 atau surat Yasin ayat 9. 7.
Penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. A. Bilangan utuh, misalnya 12, 30, atau 5000. B. Bilangan pecahan, misalnya setengah atau seperdua. 9. Penulisan angka yang mendapat akhiran dilakukan dengan cara berikut. Misalnya 5 lembar uang seribuan. Lanjut nomor 10. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Misalnya setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan. 11. Penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut. Misalnya, saya lampiran tanda terima uang sebesar 900.500 rupiah atau 510 seri. 12. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografis ditulis dengan huruf, misalnya kelapa 2. J. Kata gantiku, kau, ku, mu, dannya. Kata gantiku dan kau ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dannya ditulis serangkaian dengan kata mendahulunya. Misalnya, rumah itu telah kujual, atau majalah ini boleh kau baca. K. Kata sandangan si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. 3. Pemakaian tanda baca. A. Tanda titik. 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat penyataan itu. 2. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, dan daftar. 2. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Ketiga, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan di tempat terbit. 4. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan dan kelipatan yang menunjukkan jumlah. B. Tanda koma. 1. Tanda koma dipakai antara unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk atau setara. Yang ketiga adalah tanda koma dipakai untuk memisahkan antara kalimat yang mendahului induk kalimatnya. 4. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Yang kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sarapan seperti bu, dik, atau nak. 6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petik langsung dari bagian lain dalam kalimat. Ketujuh, tanda koma dipakai di antara A. Nama dan alamat, B. Bagian-bagian alamat, C. Tepat dan tanggal, serta D. Nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. 8. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. 9. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki ataupun catatan akhir. 10. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatnya gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, dan marga. 11. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal dan di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. 12. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambah dan keterangan oposisi. 13. Tanda koma dapat dipakai belakang ketika terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah bacaan atau salah pengertian. C. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat menjemukkan. 2. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian berupa klausa. Selanjutnya, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. D. Tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan perlengkapan yang mengakhiri pernyataan.
Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesuai kata yang menunjukkan perlakuan dalam percakapan. Selanjutnya, tanda titik dua dipakai di antara A. jilid atau nomor dan halaman, B. surah dan ayat dalam kitab suci, C. judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. E. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Tanda hubung dipakai untuk menyambut unsur kata ulang. Selanjutnya, tanda hubung dipakai untuk menyambut tanggal, bulan, dan tahun dan yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Selanjutnya, tanda hubung dipakai untuk merangkai. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Selanjutnya, tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk tarikan yang menjadi objek bahasan. Selanjutnya, tanda pisah atau F, tanda pisah. 1. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyelisipan kata dan kalimat pemberian penjelas di luar bangun kalimat. 2. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan akhir keterangan aposisi atau keterangan yang lain. 3. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan tanggal atau tepatnya berarti sampai dengan atau sampai ke. G. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Lanjut, H. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, dan emosional yang kuat. Lanjut, I. Tanda elipsis. 1. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang hilang. J. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petik langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahasa tertulis lainnya. 2. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Ketiga, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal dan kata yang mempunyai arti khusus. K. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna terjemahan dan penjelasan kata atau ungkapan. Lanjut, tanda kurung. L. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Kedua, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Yang ketiga, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf dan kata yang lebarnya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Keempat, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan untuk penanda pemerincian. M. Tanda kurung siku. 1. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, dan kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Kedua, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. 1. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surah, nomor pada alamat, dan penanda masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. 2. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. 3. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, kelompok kata sebagai koreksi dan pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang tertulis orang lain. O. Tanda penyikat atau utmost form. Tanda penyikat yang dipakai untuk menunjukkan penghilang bagian kata atau bagian kata tahun dalam konteks tertentu. Lanjut, yang keempat adalah penulisan unsur serapan. Dalam perkembangan bahasa Indonesia, penyerapan unsur dari berbagai bahasa baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Bali maupun bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris berdasarkan
Taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti force, majus, dan lainnya. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan penulisan masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing penulisan mengucapan disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaan diubah seperti sehingga bentuk Indonesia masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Kaidah ejaan yang berlaku adalah unsur serapan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.